Assalamualaikum sobat semua, semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya, amin. Untuk menemani waktu santai Anda, seperti biasa saya akan menyajikan alur cerita film. Kali ini berjudul Limitless, dirilis pada tahun 2011. Tapi sebelumnya jangan lupa, siapkan secangkir kopi untuk menemani Anda. Film ini menceritakan seorang pria yang bernama Eddie. Semenjak bercerai dengan istrinya, hidupnya berantakan, penampilannya kusam dan tak punya pekerjaan. Satu-satunya penghasilan yang ia andalkan hanya dari menulis buku, tapi itu saja seringkali karya tulisnya ditolak oleh kantor penerbit. Penderitaan hidupnya bertambah lengkap ketika sang pacar memutuskan hubungannya. Eddie yang menyadari dirinya pengangguran hanya bisa pasrah menerima keputusan itu. Di tengah keterpurukan hidupnya, ia bertemu dengan Vernon, adik dari mantan istrinya dulu. Vernon prihatin dengan keadaan Eddie yang seperti gelandangan. Vernon lantas mengajak Eddie minum di sebuah kafe. Karena sudah lama tak bertemu, mereka pun saling menceritakan kehidupannya masing-masing. Melihat penampilan Vernon yang rapi dan kaya, Eddie mengira Vernon masih menjadi pengedar narkoba. Namun itu dibantah oleh Vernon. Vernon mengatakan kalau dirinya sudah insaf. Ia kini bekerja di sebuah farmasi. Ia menjual pil yang belum beredar di pasaran. Fungsi dari pil itu apabila diminum akan merangsang otak untuk berbuat positif, dan kepintaran di otaknya akan bekerja maksimal. Harga satu butirnya terbilang mahal, yaitu $800 atau sekitar 11 juta. Vernon pun memberikan satu butir pil secara cuma-cuma kepada Eddie. Awalnya Eddie menolak, tapi akhirnya ia menerima. Sebelum berpisah, Vernon memberikan kartu nama dan menyuruh Eddie untuk main ke rumahnya. Dalam perjalanan pulang, Eddie bingung apakah dia harus meminum pilnya atau tidak. Dia khawatir efek pil tersebut akan sama seperti orang kecanduan narkoba. Namun karena keadaan hidupnya yang sudah berantakan, Eddie nekat untuk meminum pil tersebut. Saat Eddie akan memasuki apartemennya, dia berpapasan dengan wanita yang mempunyai apartemen. Wanita itu ngomel, menagih uang sewa Eddie yang selama ini belum dibayar. Disitulah efek pil yang Eddie minum mulai bereaksi. Tiba-tiba ia menemukan solusi untuk meredam amarah wanita itu. Eddie bisa mengetahui permasalahan si wanita tersebut dengan mantan suaminya. Dan Eddie bisa mengetahui hobi yang disukainya, yaitu tentang sejarah hukum. Eddie lalu mengajaknya ngobrol tentang masalah hukum. Disitulah keajaiban dari efek pil semakin bereaksi. Eddie bisa tahu segala tentang sejarah hukum hanya dengan melihat buku yang dibawa si wanita itu. Walhasil, si wanita itu malah menyukai Eddie dan tidak jadi menagih uang sewa. Dan tiba-tiba Eddie menjadi sosok yang rajin. Ia tidak suka melihat ruangannya yang kotor dan berantakan. Malam harinya, Eddie mencoba menulis karangan buku. Semua ide dalam otaknya bermunculan begitu saja. Tanpa terasa, ia sudah menulis mencapai ratusan halaman. Esok paginya, efek dari pil tersebut hilang. Eddie kembali menjadi malas-malasan. Namun ada satu yang tersisa, yaitu hasil naskah karangan yang ia tulis tadi malam. Eddie lalu mengajukan naskah karangannya ke sebuah kantor penerbit. Awalnya si pemilik kantor malas dengan permintaan Eddie karena naskah yang Eddie ajukan selalu tidak menarik. Tapi Eddie meminta kepadanya untuk membacanya 3 halaman saja. Kalau tidak tertarik silahkan ditolak. Sesampainya di rumah, Eddie ternyata sudah berkali-kali ditelepon oleh kantor tersebut. Kantor itu kagum dengan karya naskah Eddie dan memintanya untuk segera datang ke kantor. Eddie kaget dan tak mempercayainya. Ia pun merasa bahagia. Eddie lalu memutuskan pergi ke rumah Vernon untuk meminta pil itu lagi. Kepada Vernon, Eddie mengatakan betapa luar biasanya efek pil yang ia minum, dan Eddie berniat meminta pil itu lagi. Vernon mengatakan kalau pil itu akan bekerja lebih maksimal bila yang meminumnya memang basicnya orang cerdas. Dengan kata lain, orang tersebut akan menjadi super jenius. Sebelum Vernon memberikan pil, ia terlebih dahulu menyuruh Eddie untuk memberikan makanan dan baju. Sekembalinya di rumah Vernon, Eddie kaget karena kondisi rumahnya jadi berantakan dan Vernon ditemukan dalam keadaan tewas. Di tengah kekalutannya, Eddie menelpon polisi melaporkan adanya pembunuhan.
Di antara pil yang berceceran di atas meja, Eddie melihat pil yang ia inginkan. Ia pun lalu meminumnya. Eddie menebak kalau pembunuh Vernon sedang mengincar pil tersebut, tapi tak berhasil. Sebelum polisi datang, Eddie segera mencari keberadaan pil tersebut. Dengan rangsangan otak akibat efek meminum pil itu, Eddie berhasil menemukannya bersama segepok uang. Saat polisi datang, Eddie menyembunyikan pil itu di balik bajunya. Di kantor polisi, Eddie diinterogasi. Disitulah untuk pertama kalinya Eddie berbicara dengan mantan istrinya lewat telepon. Mantan istrinya meminta Eddie untuk mengurusi pemakaman adiknya. Soal biaya, mantan istrinya yang akan menanggung semuanya. Namun ketika Eddie meminta untuk bertemu, mantan istrinya menolak. Sepulangnya dari kantor polisi, Eddie menghitung uang yang ia dapatkan. Ia juga meminum pil ajaib tersebut. Dari sinilah kehidupan Eddie mulai berubah. Naskah karya tulisnya selalu membuahkan hasil, dan ia kini menjadi orang yang sukses. Efek dari pil tersebut, ia dengan mudah menguasai segala pengetahuan dan permainan. Dimanapun tempat, ia selalu menjadi pusat perhatian. Hingga ada salah satu orang yang bernama Kevin mengajaknya untuk bekerja sama. Hidupnya kini berubah drastis menjadi orang yang penting. Saat liburan ke Hawaii, disitulah ia menemukan ide untuk lebih sukses dalam berkarir. Ia tak lagi mau menulis buku. Sasarannya kali ini adalah jual beli saham. Setiap Eddie meminum pil ajaib itu, semua jawaban dalam otaknya keluar. Ia berulang kali mendapatkan keuntungan besar atas permainan saham. Tak tanggung-tanggung, Eddie ingin mendapatkan keuntungan jutaan dolar. Tapi sayangnya ia tak cukup modal untuk membeli saham tersebut. Eddie lalu berinisiatif meminjam uang kepada rentenir dan menjanjikannya akan mengembalikan 4 kali lipat dalam tempo waktu 4 hari. Dengan waktu singkat, Eddie menjadi seorang miliarder. Keberhasilannya sebagai pemain saham mendapat banyak pujian, bahkan namanya masuk di sebuah koran. Suatu hari, Eddie mengajak mantan pacarnya yang bernama Linda makan malam di sebuah restoran Italia. Lindy terkesan dengan perubahan penampilan dan kesuksesan Eddie. Apalagi saat Eddie bisa berbicara bahasa Italia dengan pelayan restoran tersebut. Mereka berdua akhirnya memutuskan untuk kembali berpacaran. Esok paginya, Eddie dan Kevin menunggu kedatangan bos besar yang bernama Carl. Ketika pertemuan berlangsung, dengan cepat Eddie bisa menguasai semua pembahasan. Tidak pikir panjang, Carl langsung menunjuk Eddie sebagai penasehat perusahaannya. Di bawah kendali Eddie, perusahaan Carl berkembang dengan pesat. Suatu ketika dalam perjalanan pulang, Eddie dikeroyok oleh orang-orang tak dikenal. Berkat efek pil yang diminumnya, ia bisa mengalahkan mereka hanya karena pernah melihat teknik bela diri di televisi. Selanjutnya, ia dibuntuti oleh orang yang mencurigakan dan berniat membunuhnya. Namun sial, efek pilnya habis, tubuhnya menjadi gemetaran. Eddie pun lari menghindari orang tersebut. Kemudian ia memasuki sebuah restoran. Di restoran itulah Eddie bertemu dengan mantan istrinya. Eddie kaget melihat kondisi mantan istrinya yang seperti orang sakit, padahal ia dulu sukses dan pintar. Setelah ngobrol, barulah diketahui kalau istrinya dulu juga mengkonsumsi pil yang sama seperti Eddie, tapi ia berniat berhenti, yang mengakibatkan kondisi tubuhnya menjadi drop dan sakit-sakitan. Itulah sebabnya ia tak pernah mau bertemu Eddie karena malu dengan kondisinya. Sebelum berpisah, istrinya menyarankan kepada Eddie agar berhenti mengkonsumsi pil tersebut dengan cara mengurangi dosisnya sedikit demi sedikit. Apabila berhenti total, justru akan mengakibatkan kematian. Eddie lalu melanjutkan perjalanannya. Dengan keadaan sekarat, Eddie memasuki kantor pacarnya bernama Lindy. Ia meminta Lindy untuk mengambilkan pil yang ia simpan di apartemen Lindy. Lindy akhirnya mengetahui bahwa dibalik kesuksesan Eddie karena mengkonsumsi pil tersebut. Karena kasihan, Lindy pun mengambilkannya. Namun dalam perjalanan kembali ke kantor, Lindy diikuti oleh orang yang sama yang mengejar Eddie. Ternyata orang itulah yang dulu membunuh Vernon, adik dari mantan istrinya Eddie. Saat Lindy terjebak dan tak tahu harus bagaimana, Eddie menyarankan Lindy untuk meminum pil yang dibawanya. Tidak lama kemudian efek dari pil itu bekerja. Tiba-tiba otak Lindy menemukan jalan untuk kabur. Ia pun akhirnya selamat dari kejaran orang tersebut.
Sesampainya di kantor, Lindy segera meminumkan pil tersebut kepada Eddie. Eddie pun akhirnya kembali pulih. Beberapa hari kemudian, Eddie menemui Carl di kantornya. Ia mengatakan kepada Carl kalau dia ingin mengundurkan diri dari perusahaannya. Carl menduga kalau Eddie ingin membangun perusahaan sendiri untuk menyainginya. Namun Eddie menjawab bahwa dirinya hanya ingin karirnya maju tanpa harus menjadi bawahan siapapun. Kesuksesan Eddie yang semakin cemerlang tak mungkin membuatnya berhenti mengkonsumsi pil itu. Sedangkan persediaan pil yang ia miliki tinggal sedikit, tapi ia tidak tahu kemana harus mendapatkan pil tersebut. Ia lalu mendatangi seorang ilmuwan untuk minta dibuatkan pil yang ia konsumsi. Eddie menjanjikan akan memberi imbalan 2 juta dolar. Ilmuwan itu pun menyanggupi permintaan Eddie. Selanjutnya Eddie mendatangi rumah sakit untuk menemui orang yang selalu mengincarnya. Ternyata dia adalah anak buah bos yang sedang mengalami sekarat di rumah sakit. Jalan satu-satunya untuk menyembuhkan bosnya adalah dengan meminum pil tersebut. Namun bosnya kini telah meninggal, sehingga Eddie dan orang tersebut sudah tidak ada masalah lagi. Setahun kemudian Eddie mencalonkan diri sebagai gubernur. Tiba-tiba Eddie kedatangan tamu istimewa di kantornya, yaitu Carl. Disitulah Carl memberitahu siapa dirinya sebenarnya. Dialah pemilik pabrik dari pembuatan pil ajaib itu, dan pabriknya kini sudah ia tutup. Carl mengancam Eddie kalau Eddie ingin tetap mendapatkan pasokan pil tersebut, Eddie harus selalu menuruti semua perintahnya. Di hadapan Carl, Eddie pura-pura termenung. Carl lalu mengajak Eddie untuk makan siang. Namun saat di depan mobil, Eddie menolak permintaan Carl dan mengatakan kepada Carl kalau dia tidak mau bekerja sama dengannya. Eddie menjelaskan kalau dia sudah memproduksi sendiri pil ajaib itu. Bahkan efeknya lebih hebat dari pil sebelumnya. Ia bisa mengetahui kejadian 5 menit yang akan datang. Dan ia juga mengetahui semua kejahatan yang pernah Carl lakukan. Mendengar itu, Carl hanya terdiam. Ia pun lalu pergi meninggalkan Eddie. Dan filmnya pun selesai. Bila kalian suka dengan video ini, silahkan klik subscribe dan komen di kolom komentar. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum.